Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Saat kamu sedang mengendarai sepeda motormu, tiba-tiba kamu merasa sangat gatal di belakang kepala. Kamu pun berusaha untuk bisa menggaruknya. Kita semua pernah mengalami rasa gatal yang mengganggu, tapi pernahkah kamu merenungkan apa sebenarnya penyebab kita merasakan gatal? Kebanyakan orang akan mengalami belasan kali rasa gatal setiap harinya. Gatal bisa dipicu oleh banyak hal, termasuk reaksi alergi, kekeringan, dan bahkan karena penyakit. Ada juga yang misterius, yang muncul tanpa alasan sama sekali. Ini cukup membingungkan, dan tanpa sadar, saat kamu bingung pun, kamu menggaruk-garuk kepalamu. Betul kan? Mari ambil dari sumber yang paling umum, yaitu gatal karena gigitan serangga. Saat nyamuk menggigitmu, dia melepaskan senyawa ke dalam tubuhmu yang disebut antikoagulan. Sebuah senyawa yang dapat mencegah darahmu membeku. Dan ternyata, senyawa itulah yang membuat kita sedikit alergi, hingga memicu pelepasan histamin, suatu senyawa yang membuat pembuluh kapiler kita membengkak. Hal ini memicu peningkatan aliran darah, yang membantu mempercepat respon kekebalan tubuh terhadap ancaman yang dirasakan ini. Hal itu juga yang menyebabkan pembengkakan. Sama halnya mengapa serbuk sari bisa membuat matamu membengkak. Histamin juga mengaktifkan saraf yang terlibat dalam munculnya rasa gatal, sehingga setiap gigitan serangga itu membuatmu harus menggaruknya. Tetapi, sensasi rasa gatal itu sendiri belum sepenuhnya dipahami hingga hari ini. Faktanya, berdasar dari hasil penelitian mekanisme gatal pada hewan tikus, peneliti menemukan bahwa sinyal gatal pada kulit hewan ini dikirimkan melalui subkelas saraf yang berhubungan dengan rasa sakit. Saraf-saraf khusus ini menciptakan molekul yang disebut peptida natriuretik tipe B, yang memicu sinyal yang dibawa sumsum tulang belakang ke otak, tempat di mana terciptanya sensasi gatal. Saat kita menggaruk, aktivitas garuk dari kuku terhadap kulit kamu akan menyebabkan sinyal nyeri tingkat rendah yang akan menyisihkan sensasi rasa gatal setelahnya. Ini hampir seperti pengecoh yang menciptakan sensasi lega. Tapi, apakah ada suatu tujuan evolusioner dari sensasi rasa gatal ini, atau ini hanya muncul untuk sekedar mengganggu kita? Teori utamanya adalah, kulit kita telah berkembang untuk sadar akan sentuhan, sehingga kulit kita telah siap menghadapi risiko apapun dari luar. Sadarkah kamu, respon menggaruk kita akan secara otomatis mengusir sesuatu yang mungkin berpotensi berbahaya bagi kulit kita, seperti sengatan dan gigitan serangga, atau bahkan sulur dari tanaman yang beracun. Ini mungkin bisa menjelaskan mengapa rasa gatal tidak terjadi di dalam tubuh kita, seperti di usus atau di hati kita. Coba bayangkan, betapa menjengkelkannya kalau itu benar-benar terjadi. Pada beberapa orang, gatal yang berlebihan bisa sangat membahayakan kesehatan mereka. Contoh ekstrimnya adalah saat seseorang di kondisi psikologis yang dinamakan delusory parasitosis, yang mana penderitanya merasakan bahwa tubuh mereka penuh dengan tungau atau kutu yang seperti berlarian di atas dan di bawah kulit mereka, hingga ini akan membuat mereka merasakan gatal yang terus-menerus. Fenomena lainnya adalah yang disebut dengan phantom itching. Ini adalah kondisi ketika terjadi rasa nyeri, gatal, kesemutan yang berkelanjutan, dan umum terjadi pada bagian tubuh pasien yang sudah diamputasi. Karena amputasi ini biasanya telah merusak sistem saraf, sehingga terjadi kekeliruan pengiriman sinyal pada saraf normal, dan menciptakan sensasi rasa di anggota tubuh yang sudah tidak ada lagi. Para dokter dan peneliti saat ini masih mencari cara untuk mengobati anomali gatal pada kasus phantom itching ini. Pada pasien amputasi, seorang dokter biasanya akan menggunakan sebuah cermin untuk memantulkan anggota badan pasien yang tersisa, di mana pasien bisa menggaruknya. Hal itu akan menciptakan ilusi yang mengelabui otak si pasien, agar berpikir bahwa rasa gatal imajiner itu telah diredakan. Dan ajaibnya, cara ini betul-betul bekerja. Para peneliti juga mencari gen yang terlibat dalam rasa gatal, dan berusaha mengembangkan bagaimana cara untuk memblokir proses rasa gatal tersebut pada kasus-kasus yang ekstrim. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.